baik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat bergabung dalam Gereja Isa Masih Cloud ini di Cikutra. Pada malam hari ini mari kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Kiranya hadirat Allah turun atas kita, kemuliaan Tuhan turun atas kita, dan kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita arahkan hati kita tinggalkan sejenak segala kegiatan kita, dan kita konsentrasikan waktu beberapa menit ke depan ini hanya untuk menyembah dan bersekutu kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita buka ibadah kita. Kebaktian ini dibuka di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Turunlah atas saudara kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kebaktian saat di dalam tangan Engkau. Kami rindu mendapat lawatan Tuhan. Amin. Dimanapun kami berada saat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang menghiburkan, yang menguatkan, yang menyejukkan hati kami. Dan mari Roh Kudus, Engkau melawat kami. Mampukan kami untuk menyembah Engkau. Walaupun di cloud ini ya Tuhan, kiranya Allah hadir dan Allah menolong kami. Memampukan kami untuk berdoa. Memampukan kami untuk memuji nama-Mu. Amin. Dan saat ini kami datang menghadap hadirat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, saat umat tebusannya memuji menyembah Dia, mengagungkan Dia dalam roh dan kebenaran, Dia hadir dan bertahta di atas pujian umatnya. Saatku menyembah, saatku menyembah. Kehadiran-Mu Tuhan, ku
kekudusanmu Ku mengalir. pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu melawat keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Haleluya. Iya, ini ada beberapa boksu, ada Pendeta Yusuf Sunari, ya, suaranya bagus. Iya, Didi Kempot sama. Iya, kita akan nyanyi bersama. Nah ini Pendeta Yusuf Sunari. Suaranya bagus Bapak Ibu. Tuhan berkati, yuk kita nyanyi Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan sama-sama, luar biasa. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan. Ya bulan bintang, Bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. begitu juga kami Tuhan. Itu juga kami Tuhan, di mata-Mu sangatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara. burung pipit yang di udara, Burung pipit di udara Kau yang pelihara. Begitu juga kami Tuhan, yang berhadap kepadamu, tak berubah di hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar yang merekah setiap janji-Mu. Peliharakan hidupku hari ini, esok dan selamanya. ya kalau kita masih bisa menikmati hari esok hari ini, Yang bersinar Kau yang ciptakan. kita bersyukur bersama-sama. Bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, Itu juga kami Tuhan, di mata-Mu di mata-Mu sangatlah berharga. besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, bunga bakung Yang di padang Kau yang pelihara. burung pipit di udara, Burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu, tak berubah di hari esok. Amin. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu Selalu baru, selalu baru. seperti fajar yang merekah, Seperti fajar yang merekah setiap janji-Mu. Peliharakan hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu. Syukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar yang merekah tiap janji. Peliharakan
selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Yang memelihara saudara dan saya bukan sembarangan pribadi, tapi pribadi Sang Pencipta langit dan bumi, yang maha besar, yang maha kuasa, tak tergoyahkan oleh virus, badai apapun. Itu Tuhan saudara dan saya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Ya, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, tak kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Ini lagi serukan namanya, Allah yang dahsyat. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Nama yang dahsyat dan Allah yang berkuasa mengatur segala perkara, karena Dia yang menciptakan dunia ini. Lagu kuno tapi sungguh-sungguh berkesan dari masa ke masa. Kita imani itu senantiasa tergenapi dalam perjuangan hidup kita. Sesulit apapun, Allah kuasa. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur selama
Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus, Amin Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus, Ku Maha Kuasa. Katakan, how great is our God. How great Is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our dengan penuh God. keagungan besar Allahku. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we sing how great is our God. Besar Allahku, besar Allahku. Besar Allahku, Nyanyikan besar. nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, layak disembah. Layak disembah. Kau Raja, Kau Raja, segala Raja, Raja. hatiku bernyanyi. Hatiku bernyanyi, Kau besar. How great is Allah. How great is our God. Kita bayangkan betapa dahsyat, betapa luar biasanya Tuhan kita. Tidak ada yang sanggup menandingi kebesaran kuasa-Nya. Amin. How great is our God. Besar Allahku. Besar Allahku, selamanya besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Kurala masak Mari kita mengagungkan Allah pencipta langit dan bumi. Engkau Allah yang Dari dasar batin kita yang terdalam, tinggikan, dimuliakan. kami menyembah-Mu, kami bersyukur, terpujiakan nama-Mu. Gloria, haleluya. Kami meninggikan Engkau. Kami bersyukur kehadapan Engkau ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu.
Sehingga Engkau izinkan kami berjumpa dengan Engkau. Engkau pilih kami menjadi umat-Mu. Engkau sucikan dan Engkau layakkan kami. Untuk kami dapat berjumpa dengan Engkau di cloud ini. Ini adalah anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah kami umat-Mu menyadarinya ya Tuhan. Dan segala hormat, pujian, kemuliaan dan syukur kami panjatkan hanya kepada Engkau. Allah pencipta langit dan bumi. Dan saat ini kami siapkan diri kami untuk dapat mendengar pesan Engkau ya Tuhan. Bimbing kami untuk kami dapat menangkap pesan Tuhan. Bukan saja menangkapnya, tetapi biarlah kami melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Supaya hari-hari kami mendatang, itu sungguh-sungguh berubah dan menyenangkan hati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang, menghadap hadirat Engkau. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas, kita lanjutkan topik kita, tujuan Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia. Dan kita lanjutkan salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah Allah itu memberikan mandat. Mandat untuk mengelola bumi ini. Mari kita akan mendalami bersama-sama bagaimana Allah memberikan kuasa, memberikan wewenang, memberikan mandat kepada kita untuk menguasai, untuk mengelola bumi ini. Mari kita membaca bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada satu perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Ada kata dalam kitab Kejadian pasal 1 adalah kata berkuasa. Manusia diberikan mandat, diberikan wewenang. Dan kata berkuasa di dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab bisa berarti menginjak-injak atau menang atas. Kata berkuasa ini digambarkan seperti seorang yang sedang perang kemudian mengalahkan musuhnya. Dan orang itu menginjakkan kaki ke atas musuhnya. Telah mengalahkan, menundukkan musuhnya. Seorang yang telah menang dalam perjuangan. Mengalahkan musuhnya. Memang ini seperti ada konotasi, ada gambaran seperti otoritas. Kesewenang-wenangan. Tapi maksudnya bukan di sana. Maksudnya adalah menundukkan, menaklukkan. Dalam arti mendayagunakan. Dalam arti membudidayakan, mengembangkan. Manusia diberikan oleh Tuhan wewenang, kuasa. Untuk bisa menaklukkan dunia ini. Memelihara dunia ini. Tuhan memberikan kuasa, memberikan wewenang, delegasi kepada manusia supaya bisa mengatur alam semesta ini, khususnya bumi ini, mengatur binatang, mengatur tumbuhan dan sebagainya, supaya dunia ini dapat terpelihara dengan baik. Bukan merusaknya, bukan mengacaukannya, tetapi memelihara dengan baik. Sehingga Raja Daud dalam Mazmur dia mengagumi hal ini, wewenang seperti ini.
Raja Daud berkata, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Dan hari terbukti saudara, sampai hari ini tidak ada binatang yang menguasai bumi ini. Walaupun singa dikatakan raja hutan, tapi sebenarnya itu hanya dongeng, hanya cerita buatan manusia. Tidak ada singa yang menjadi raja yang mengatur di hutan, tidak ada. Hanya manusia, makhluk namanya manusia saja yang bisa mengatur yang lain. Yang bisa mengatur tumbuhan, yang bisa mengatur binatang. Binatang tidak bisa mengatur temannya yang lain. Ayam tidak bisa mengatur gajah, nggak bisa. Bahkan mengatur dirinya sendiri saja nggak bisa. Mereka punya pola masing-masing. Seperti itu dan tidak berubah. Ya, kalau kehujanan ya paling hanya membungkuk saja. Tidak ada ide dari ayam itu, aku mau buat rumah lah. Supaya aku nggak kehujanan. Nggak pernah ada dalam binatang itu ada ide cemerlang seperti manusia. Kalau manusia, saya kehujanan, aduh nggak enak kehujanan. Sebaiknya aku buat baju. Baju masih kurang enak, aku buat rumah. Ada ide, ada inspirasi. Mengapa? Tuhan memberikan kuasa. Tuhan memberikan wewenang kepada kita. Kepada makhluk yang lain. Tidak pernah kita temukan. Malaikat saja tidak pernah ketemukan. Ini loh hasil karya malaikat. Rumah yang megah. Belum pernah rasanya. Hanya manusia yang diberikan wewenang. Kuasa. Kuasa memerintah atas, berkuasa mengendalikan bumi ini. Nah, saudara, dan kata menaklukkan dunia ini. Pada zaman itu hanya sepasang manusia, Adam dan Hawa. Dan gak mungkin dalam dua orang ini menguasai seluruh bumi ini. Dan Tuhan, Adam dan Hawa diberikan wewenang untuk menaklukkan. Karena itu diberkati Tuhan untuk beranak cucu menjadi banyak. Supaya punya kekuatan besar untuk bisa menaklukkan bumi ini. Ya, tahta tahluk, menaklukkan berarti menginjak-injak. Membawa ke dalam suatu perbudakan. Artinya boleh mengatur, mewenang untuk menginjak, untuk mengatur, menjadikan budak segala tumbuhan maupun segala binatang dan sebagainya. Jadi digambarkan seperti seorang yang menginjakkan kaki di leher dari musuhnya yang ditaklukkan. Mengontrol sepenuhnya. Dan itulah wewenang manusia, kita diberikan wewenang untuk mengontrol bumi ini. Kita bisa punya ayam. Dan kita punya kuasa untuk mengontrol. Apakah ayamnya itu mau bertelur terus? Atau mau menjadi ayam potong? Atau ayamnya itu mau diternakkan untuk jadi indukan? Manusia bisa mengontrolnya. Sedangkan ayam sendiri nggak bisa. Aku mau pilih aku mau jadi indukan saja biar gemuk dan segar. Nggak bisa. Manusia yang diberikan oleh Tuhan memperbudak dalam arti menaklukkan, dalam arti mengontrol si ayam. Sehingga ayam itu mau dibuat seperti apa, manusia mampu untuk mengatur kehidupan dari para ayam itu. Nah, saudara, inilah jadi saya menemukan satu tulisan yang menjadi tugas manusia, kesimpulan dikatakan, manusia bukan sekedar menaklukkan dan menguasai, tapi juga mengusahakan. Dianjurkan mengusahakan memelihara diwujud nyatakan memelihara bumi ini. Dari permulaan memelihara Taman Eden. Manusia bertugas untuk budaya, berarti merawat, memelihara bumi ini. Nah, saudara, biarlah ini menyegarkan kita semua. Ada panggilan Tuhan dari sana. Dan sejak Adam dan Hawa, kita manusia ini dipanggil untuk menaklukkan. Menaklukkan bukan berarti menghancurkan, bukan berarti merusaknya. Tapi menaklukkan di sini kita menundukkan dalam rangka memelihara. Dalam rangka enak dan sebagainya. Marilah kita menyadari hal ini menjadi fungsi kita umat manusia, bahwa kita dipanggil untuk mengelola bumi ini. Dan Alkitab memberikan landasan bagi kita. Landasan mengelola bumi. Alkitab menyatakan bahwa Allah membuat sebuah Taman Eden.
Pada waktu Adam diciptakan, dia membuat Taman Eden. Kemudian di taman itu Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang enak, yang bagus untuk dimakan. Buah-buah yang baik. Dan juga di Taman Eden Tuhan menciptakan binatang-binatang yang bagus, yang baik. Semua ada di Taman Eden. Dengan kata lain, Taman Eden adalah kebun raya pertama. Kebun binatang pertama yang dibuat oleh Tuhan. Dan Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden ini. Untuk apa? Untuk merawat. Untuk memelihara Taman Eden. Supaya taman yang indah itu terus berlangsung. Tidak rusak, tidak hancur, tetapi semakin indah, semakin baik, semua terpelihara dengan baik. Itulah tugas Adam dan Hawa saat itu. Makanya tugas Adam dan Hawa untuk bekerja memelihara Taman Eden. Dan selanjutnya bukan cuma Taman Eden saja. Adam dan Hawa beranak, bercucu, punya kuasa lebih besar. Manusia untuk mengembangkan. Akhirnya bumi ini juga. Bumi dibuat seperti Taman Eden. Mungkin padang gurun bisa dibuat jadi taman. Padang pasir dibuat jadi taman, jadi kebun binatang. Manusia diberikan wewenang oleh Tuhan untuk menaklukkan padang gurun supaya menjadi taman yang indah. Inilah kuasa yang Tuhan berikan. Dan biarlah kita menyadari wewenang yang Tuhan berikan ini. Dan kita belajar mengembangkan diri. Supaya wewenang ini kita gunakan untuk membuat bumi ini menjadi indah. Bumi ini menjadi menarik. Bumi ini menjadi menyenangkan bagi kita. Manusia bekerja. Satu sisi Tuhan berikan seperti otoritas, wewenang untuk menaklukkan, untuk memperbudak. Tapi ternyata saudara, sisi yang lain, manusia itu dipanggil untuk bekerja. Dan kata bekerja dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani bisa berarti melayani. Melayani. Seperti budak yang melayani tuannya. Jadi satu sisi manusia berkuasa, tapi sisi yang lain dia adalah pelayan. Konsep yang Tuhan Yesus sampaikan. Barang siapa menjadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan. Konsep memelihara, berarti menjaga, mengawasi, memelihara. Manusia satu sisi diberikan otoritas, tapi sisi yang lain melayani, menjadi budak, menjadi pelayan dari seluruh makhluk yang di bumi ini. Satu sisi manusia menjadi raja, penguasa, tetapi juga raja yang melayani. Nah, konsep inilah yang Tuhan Yesus kembangkan. Konsep diberikan otoritas, bukan sewenang-wenang bisa berbuat semau-maunya. Bukan hutan ditebang kemudian dijadikan kelapa sawit dan kering kerontang jadikan padang gurun. Bukan itu. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi raja, tetapi juga melayani. Supaya alam semesta ini menjadi menarik. Menjadi seperti Taman Eden. Bagus, menarik, baik tumbuhan maupun binatang. Semua dapat hidup dengan damai, dengan sejahtera, berdampingan, tanpa permusuhan, dan semua bisa menikmati anugerah Tuhan. Bumi ini menjadi indah, bumi ini menjadi menarik. Nah, itulah yang diajarkan Tuhan Yesus, Raja yang melayani. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri sebagai Raja alam semesta, tetapi bersedia membasuh kaki murid-muridnya. Bersedia mati di kayu salib, mengorbankan diri untuk melayani kita, menyelamatkan kita. Nah, demikianlah kita. Pola ini yang Tuhan hendak dilakukan dalam hidup kita. Kita bersedia melayani, memelihara, bercapek-capek untuk dapat supaya bunga itu menjadi bagus. Gimana caranya? Ya mungkin kita pupuk, kita potong, kita rapikan, kita desain demikian rupa supaya bunga yang sederhana ternyata bisa menjadi indah. Nah, itu diberikan wewenang dan kita bersedia melayani. Hal yang menarik di mana ada yang menerapkan hal ini di restorannya. Manajer restoran bersedia menghantar kue ulang tahun kepada konsumen. Ada pembeli di sana yang berulang tahun.
Dan yang ngirim kue ulang tahun itu bukan anak buah, tetapi kepala dari restoran tadi yang menghantar dan menyampaikan selamat ulang tahun. Pimpinan tetapi juga melayani. Dan itulah yang dikembangkan hari-hari ini. Di mana Presiden kita Jokowi juga satu sisi presiden, tetapi bersedia datang turun ke tengah-tengah rakyat, ke tengah-tengah kampung, ke tengah-tengah rakyat jelata untuk melihat pergumulan mereka dan berdiskusi bagaimana memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Satu sisi raja, tetapi sisi yang lain, raja yang melayani. Dan itulah yang dikembangkan di dalam 1 Petrus pasal 5, landasan pimpinan gereja. Di mana Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 dan 3, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Inilah pola yang Tuhan sampaikan dari Adam dan Hawa sampai akhirnya dalam kepemimpinan Tuhan Yesus dan kepemimpinan gereja, di mana kita diangkat dapat mewenang sebagai raja, sebagai penguasa. Tetapi bukan raja yang sewenang-wenang, tapi raja yang bersedia melayani. Membuat segala sesuatu di sekitar kita menjadi yang baik, menjadi taman. Mari kita ciptakan taman Eden yang baru di sekitar kita. Wewenang yang Tuhan pakai, berikan kepada kita. Kita kembangkan dalam kehidupan kita. Saya menemukan satu perintah, satu tulisan dituliskan begini. Perintah Tuhan untuk mengelola dan memelihara bumi. Perintah Tuhan untuk mengelola dan memelihara bumi. Bukan mengeksploitasi dan merusak alam. Tetapi menjaga, mengembangkan, dan memelihara alam. Kita sebagai pengelola alam ciptaan, menjaga keberlangsungannya di masa depan. Alam menyediakan bagi kita sumber untuk kelangsungan hidup manusia. Menjaga alam demi keberlangsungan hidup manusia. Tugas kita untuk menjaga alam di sekitar kita. Tulisan lain berkata, mengelola bumi dengan bijak agar tetap nyaman dipijak. Mengelola bumi dengan bijak agar tetap nyaman dipijak. Nah, saudara sekalian, jadi saya beri kesimpulan pada malam hari ini. Inilah panggilan. Tujuan Allah menciptakan kita manusia tinggal dalam bumi ini. Yaitu supaya kita memiliki, Tuhan berikan wewenang, kuasa bagi kita. Tapi bukan kuasa untuk menginjak-injak, tapi kuasa untuk melayani, memelihara. Memelihara membuat sekitar kita menjadi asri, menjadi indah, menjadi menarik. Kita hidup dalam dunia ini menjadi berkat, menjadi rahmat, menyalurkan kasih karunia Allah. Supaya di sekitar kita menjadi taman Eden yang baru. Janganlah buat sekitar kita menjadi padang gurun, tapi buatlah taman sekitar kita menjadi taman Eden yang baru. Mari saudara sekalian, buatlah di sekitar kita. Rumah di sekitar kita menjadi asri. Tanamkan bunga, tanamkan buah-buahan, sayur-sayur barangkali. Buatlah sekitar rumah kita menjadi yang menarik, taman yang baru. Buatlah rumah tangga kita, buatlah rumah kita menjadi sesuatu yang indah seperti Taman Eden. Kita diberikan wewenang oleh Tuhan. Gunakan ini. Minta inspirasi, minta hikmat Tuhan. Supaya di mana kita tinggal menjadi indah. Ada satu masa sosialian di mana ada para pembisnis itu mempromosikan. Beli villa di puncak.
beli villa di puncak. Menarik, bagus. Dan orang berbondong-bondong beli villa. Jauh dari rumahnya di puncak. Nah, setelah mereka berbondong-bondong beli, yang punya nggak pernah tinggal di sana karena kegiatannya di Jakarta. Lalu bagaimana villanya? Siapa yang menikmati villanya? Ada yang ditinggal begitu saja akhirnya rusak. Kalau mereka punya dana, mereka memberikan kepada wewenang pada orang lain untuk menjaga villa itu. Pengeluaran tambahan. Buat villa bukan untuk dinikmati ternyata. Mereka tidak menikmati itu. Nah, saudara, mari kita jangan bermimpi jauh-jauh. Sekitar kita. Kita mulai sekitar kita. Kenapa harus membuat villa jauh-jauh dari rumah kita? Buatlah rumah kita menjadi villa di Taman Eden. Yang menarik. Dan saya yakin kita akan menikmatinya. Ketika bunga itu akan tumbuh, kita bisa menikmati betapa indahnya sekitar kita. Mari kita buat lingkungan kita, sekitar kita menjadi menarik. Karena Tuhan memberikan wewenang kepada kita. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Biarlah masing-masing bisa merenungkan, bisa meresapi kembali pesan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berpesan, kita diberikan wewenang, kuasa, hikmat untuk mengubah lingkungan di mana kita hidup menjadi asli, menjadi indah, menjadi menarik. Untuk apa kita mengagumi bunga tulip yang di Belanda yang jauh? Untuk apa kita mengagumi negara Jepang yang bersih? Alangkah lebih baiknya kita menciptakan apa yang di sekitar kita ini menjadi asri, menjadi indah, menjadi Taman Eden. Untuk apa kita membeli villa yang belum tentu setahun sekali kita mengunjunginya? Lebih baik kita menggunakan rumah menjadi menarik, menjadi indah, menjadi asli. Amin. Sudahkah kita memenuhi panggilan Tuhan ini? Mungkin ada di antara kita yang bertekad, Tuhan, aku mau memenuhi panggilan. Aku mau buat lingkunganku menjadi indah, menjadi hijau. Biarlah lingkunganku menjadi seperti Taman Eden saat ini. Ada kebun binatang yang indah di sana. Ada taman yang indah ada di sana. Amin. Mungkin bagi saudara yang rindu menggenapi, angkatlah tangan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mewujud nyatakan impian itu menjadi kenyataan. Amin. Lingkungan kita menjadi indah, menjadi asli. Kita dapat hikmat, berkat, kesempatan untuk mewujudkan itu menjadi kenyataan. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mewujudkan, nyatakan ini. Angkat tangan supaya kita dapat melakukan kebenaran firman Allah ini. Kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang rindu mewujud nyatakan pesan Tuhan ini. Berikan kami hikmat untuk kami tahu
Bagaimana kami bisa mengelola sekitar kami dengan bijak. Apa yang kau percayakan, kami mengubahnya menjadi indah, menjadi taman Eden. Tuhan tolong kami. Berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan karunia kesenian, karunia untuk mendekor, karunia untuk membuat semuanya menjadi indah. Mari Roh Kudus, Engkau mencerahkan kami, menambahkan kemampuan, hikmat, dan segala apa yang diperlukan supaya untuk kami membuatnya indah. Mohon rahmat Allah, mohon berkat Tuhan, kuasa dari Engkau, supaya kami mampu mengubahnya, sehingga sekitar kami menjadi indah. Amin. Mohon anugerah-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat nyata. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Ya, silakan saat ini keluarga dari Bapak Sarip untuk bisa menaikkan pujiannya. Silakan keluarga Pak Sarip. Ya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Di masa pandemi seperti sekarang ini, mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami dari keluarga Bapak Sarip akan mempersembahkan sebuah pujian. Selamat mendengarkan. Kacita dengan ngiring Yesus, salawas nadulungan hati. Kacita dengan ngiring Yesus, salawas nadulungan hati. Heran cintana, heran kawasana, abdi salamina unggul, abdi moa unggul, saling kaoge. Aja biru di tempatku angin gede, tetap setia, giring pangeran, sahabat Yesus, dunia rendah. Mari Bapak Ibu saya ikut untuk bergoyang bersama-sama. Kacida dengan ngiring Yesus, salawat nadulungan hati. Kacida dengan ngiring Yesus, salawat nadulungan hati. Heran cintanya, heran kawasana, api salamina unggul, api moa unggul, saling kaoge, aja biru di tempatku angin gede, tetap setia, ngiring pangeran, sahabat Yesus, dunia rendah. Abdi moa undur, saling kaoge, aja biru di tempatku angin gede, tetap setia, ngiring pangeran, sahabat Yesus, dunia rendah. Sahabat Yesus, dunia rendah. Sahabat Yesus, dunia rendah. Hatur nuhun. Iya. Rawargi sadaya mugia Bu Gusti katampi Gunung Suci. Wilujeng. Amin. Ya, makasih. Selamat Hatur malam. nuhun sadayana. Mangga atuh. Oke, terima kasih untuk persembahan pujian dari keluarga besar Bapak Sarip pada malam hari ini. Mari kita siapkan amplop. Bagaimana kita umumkan dalam minggu terakhir setiap bulan, kita akan mendoakan. Jadi amplop yang Bapak Ibu telah siapkan, silakan diambil. Dan mari saya undang Bapak Ibu bisa menumpangkan tangan atas amplop yang telah disediakan. Kita naikkan Yesus padamu ku berseru dan kita akan berdoa.
baik doa syafaat maupun doa persembahan kita. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan. Saat itu Tuhan kami berdoa, kami menumpangkan tangan kami atas amplop ini sebagai tanda kami mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Terimalah persembahan kami, persembahan perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur kami ya Tuhan ke hadapan Engkau. Dan kami berdoa bagi setiap pribadi yang telah memberikan dan akan memberikan persembahan ini, Tuhan melipat gandakan berkat-berkat Engkau. Tumpangkan tangan-Mu atas kami, buatlah kami berhasil, tambahkanlah dengan berkat-berkat yang baru. Dan biarlah mulai hari ini Tuhan memberkati dengan berkat baru. Semakin hari semakin naik, semakin naik dan tidak turun. Dan kami berdoa, setiap pribadi yang mempersembahkan kepadamu, tidak ada seorang pun yang kekurangan. Tidak ada seorang pun yang berhutang. Tidak ada seorang pun yang meminta-minta. Semuanya dapat berkat limpah dari Engkau. Dan kami berdoa setiap pribadi yang mempersembahkan dalam gereja Cloud-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terus menambahkan, terus meningkat demi hari, sehari demi hari. Bulan demi bulan semakin besar berkat Allah dicurahkan. Dan kami berdoa Tuhan tambahkan dengan kesehatan, Tuhan tambahkan dengan sejahtera, baik setelah lahir maupun batin. Dan kami berdoa biar sukacita damai sejahtera Allah turun atas kami. Dan kami berdoa kiranya setiap pribadi yang mempersembahkan ke hadapan Kau, hidupnya penuh dengan kasih karunia Allah dan kuasa untuk bisa menikmati segala berkat Engkau. Dan kami berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu yang butuh dukungan doa ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang menghadapi ujian di sekolah. Mari Tuhan Kau tambahkan pengetahuan, hikmat, supaya mereka berhasil dalam ujian mereka di sekolah. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong saat ini berikan petunjuk-Mu supaya mereka berhasil. Kami berdoa untuk saudara kami yang butuh kesembuhan. Kami berdoa untuk sesaat biar Tuhan tolong. Kau memulihkan, menyehatkan tubuhnya. Untuk Ibu Heti biar Tuhan tolong pula. Untuk Bapak Yusuf Tikopo Tuhan tolong. Untuk saudara kami yang lain, kiranya Allah juga menyembuhkan mereka. Berikan rahmat-Mu, jamahan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang belum mampu bergabung dalam gereja Cloud ini. Tuhan tambahkan hikmat, mohon berkat-Mu, sarana dari Engkau Tuhan. Supaya dapat bergabung bersama-sama Bapak beribadah dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kami mohon rahmat-Mu Tuhan. Tumpangkan tangan Tuhan atas kami semua yang bergabung dalam gereja Cloud ini. Tidak ada seorang pun yang Kau lepaskan. Bila sukacita, damai sejahtera Allah, berkat Allah diturunkan atas kami. Kasih karunia Tuhan dicurahkan atas kami saat ini. Bila hidup kami penuh dengan damai sukacita, kuasa menikmati anugerah-Mu maupun tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Kau khususkan kami dengan berkat-berkat spesial dari Engkau. Tidak ada seorang pun yang Kau lepaskan
Mohon tumpangkan tangan Engkau atas kami ya Tuhan. Oh, haleluya, Turunkanlah haleluya. berkat khusus dan kuasa menikmati anugerah-Mu. Amin, amin. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Tadakkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Tuhan memberkati engkau, serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada beberapa pengumuman minggu depan. Sekali lagi minggu depan, baik kebaktian pagi dan malam kita jam 6 ini ada perjamuan suci. Silakan di rumah masing-masing bisa menyiapkan anggur dan roti. Dan bagi Bapak Ibu yang mau ngambil ke gereja, silakan di Cikutra 3E akan juga siapkan hosti dan anggur. Ya. Dan perjamuan suci, minggu depan ada perjamuan suci. Kemudian berkaitan dengan sembako gratis bagi Bapak Ibu yang mengundang dan berhasil masuk, rekan kita yang baru ke gereja Cloud kita berhak mendapatkan kupon untuk mendapatkan sembako gratis yang akan bisa diambil di Cikutra 3E tanggal 29 sampai 31 Oktober. Tanggal 18 Oktober akan diumumkan. Baik, dan ada satu himbauan bagi Bapak Ibu yang pakai laptop atau komputer, silakan bisa upgrade Zoom kita supaya penayangan lebih bagus lagi, karena oleh Zoom dibaharui programnya supaya lebih baik lagi, dan Bapak Ibu bisa upgrade Zoom saudara supaya lebih bagus penayangannya. Ya, silakan bisa. Hari Selasa 7:30 ada pemahaman Alkitab, kemudian hari Sabtu kita ada anak remaja, pemuda, remaja, kemudian hari Minggu depan jadwal kita sama 9 pagi, kebaktian umum, dan jam 6 kebaktian malam kita. Ya, saya undang Bapak Ibu bisa membawa saudara-saudara kita untuk bergabung dalam gereja Cloud ini dan dijamin aman, nggak akan tertular corona. Nah, saudara sekalian, ada mungkin bagi Bapak Ibu yang rindu membutuhkan dukungan doa, bisa dicat di Zoom kita kepada Ibu Lilis untuk disampaikan pokok nama dan pokok doanya, atau nanti ke sekretaris kita nama dan pokok doanya baik WA mau SMS, silakan nanti akan didukung dalam doa. Dan kita bersyukur apa yang kita doakan, walaupun di gereja Cloud kita ini ada beberapa tekan kita, Tuhan jawab, mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Iya. Itu anugerah, walaupun sulit zaman sekarang cari pekerjaan, tapi ternyata Tuhan sudah buka jalan. Amin. Nah, inilah anugerah Tuhan bagi kita. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang butuh dukungan doa, silakan bisa menuliskan nama dan pokok doanya, kemudian dikirim dan akan didoakan baik di doa pagi
Terima kasih atas bergabung pada Gereja Cloud pada malam hari ini. Tuhan Dan berkati. saya undang untuk terus bergabung dalam Gereja Cloud kita. Baik mau pagi maupun malam dalam kebaktian malam ini. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Sarif. Terima kasih Pak Haryanto. Tuhan berkati.